Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ditujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan halaman 56. Ayat yang ke berapa? Pak Nasrul. Halaman 56 ayat yang ke 46. Paling atas. Dilempit aja tuh, nanti kalau selesai ditandain aja, nggak apa-apa. Jadi nggak usah nyari lagi. Halaman 56 sudah, Bu? Nah, kalau sudah selesai dilempit aja, nggak apa, dilipat sebagai tanda. Jadi nanti ahad depannya nggak usah nyari-nyari. Kita baca sama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas shalihin. Qala rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni ahluqu lakum minat tini kahayati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat sebelumnya malaikat memberitahukan kepada Maryam, ya Maryam, innallaha yubasyshiruki bi kalimatin minhu ismuhul masih Isa bin Maryam. Maryam dikasih tahu akan datang, ya, kabar gembira, namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Bingung dia. Punya suami belum. Allah kalau sudah berkehendak, ya sudah. Kalau Allah sudah berkehendak, itu yang terbaik untuk manusia itu. 46-nya wa yukallimun nasa. Al-Masih Isa bin Maryam itu wa yukallimun nasa, ia dapat berbicara an-nasa kepada manusia fil mahdi, di dalam buayan, gendongan. Bisa ngomong tuh nanti. Luar biasa.
wa kahlau wa minas solihin, dan juga ketika dewasa wa minas solihin, dan termasuk orang-orang yang saleh. Luar biasa. Sebelum ngandung, ini nanti begini anakmu, luar biasa. Kayak Yahya itu, Nabi Yahya, Nabi Zakaria ya, masih ingat ya Bu ya? Sebelum lahir nanti akan lahir anak Yahya namanya, soleh, luar biasa. Dikasih dulu, nanti begini. Wah, luar biasa Bu kalau seperti itu. Qalat, Maryam berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, wahai ya Allah, anna yakunu li walad, saya ingin punya anak ya Allah. Begitu, kaget ya. Kayak Nabi Zakaria itu, gak percaya gitu. Rabbi anna yakunu li walad, ya Allah, saya ingin punya anak. Gitu. Kagetlah. Walam yamsasni bashar, saya kan nggak punya suami, gitu ya. Walam yamsasni bashar, dan tidak seorang laki-laki pun menyentuhku. Suami saya belum punya. Apa ya Allah, saya kan punya anak. Jadi nggak ada yang mustahil. Menurut manusia mustahil, bagi Allah tidak mustahil. Makanya minta sama Allah dah yang banyak. Ya Allah, beri rezeki yang luas, yang barokah, halalan, thayyiban, mubarakah. Sudah minta sama Allah, kabul. Yang menurut manusia mustahil, bagi Allah tidak mustahil. Rabbi anna yakunu li walad walam yassasni basar. Qala, dia berkata, kazalikillahu yahluku ma yasha. Kazalika, demikian itu Allah yahluku ma yasha, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Pokoknya menurut manusia itu mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nabi Zakaria umurnya sudah 128 tahun, istrinya mandul dari muda dan sudah berumur 98 tahun. Gak ada mustahil bisa melahirkan seorang putra. Di pelajaran buat orang-orang yang belum punya anak, belum punya putra putri, minta terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iza qada, jika dia Allah memutuskan amron, suatu perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah memutuskan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innama yaqulu, cukup Allah berfirman lahu kepadanya, kun fayakun, jadilah, fayakun maka jadilah ya. Masih ingat gak ceritanya Nabi Ibrahim? Gak percaya, ya Allah tunjukkan dong cara membangkitkan orang yang sudah meninggal. Nabi Ibrahim ragu-ragu itu, ingin membuktikan. Atas apa kata Allah? Ambil 4 burung, sebelah, kamu pisah-pisahkan tuh sejauh-jauhnya. Nanti kamu cukup manggil. Iya, luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Cukup Allah mengatakan, cukup Allah berfirman, kun fayakun. Gitu. Lanjut. Wa yu'allimuhu
dan dia mengajarkan kepadanya siapa? Ke Nabi Isa. Alkitab, kitab. Pak Nasrul, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa apa? Injil. Iya. Tapi luar biasanya ini Nabi Isa itu menguasai benar Taurat. Wa yu'allimuhul kitab, dan dia Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya Nabi Isa itu Alkitab, kitab. Di sini tulis menulis. Wal hikmata, dan hikmah. Wat Taurata, dan Taurat, wal Injil, dan Injil. Menguasai benar tuh Nabi Isa itu Taurat. Pertama, kalau Taurat diturunkan kepada Nabi Taurat Musa. Pertama. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kalau kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Isa menguasai benar kitab At-Taurat. Allah yang ngajarkan. Terus, wa rasulan, dan sebagai seorang rasul ila Bani Israel, kepada Bani Israel. Nabi Isa itu diutus kepada kaum Bani Israel. Ya? Iya. Jadi Bani Israel itu masanya itu panjang itu. Dari Nabi Musa itu Bani Israel tuh, Bu. Ya. Sampai Nabi Isa. Coba. Nabi Isa pun diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Kenapa? Bani Israel itu cangkel apa tuh bahasanya itu, susah diatur. disuruh oleh Allah. Contoh, saya sudah ceritakan di Al-Baqarah itu, sembelih sapinya warna apa? Udah kasih tahu warnanya, terus harus gimana? Sapinya kayak apa? Dijelasin sama Allah. Yang nggak pernah buat bajak, yang ini hampir saja itu kaum Israel nggak ngelaksanain karena banyak Contoh di surat Al-Baqarah, Bani Israel itu memang apa baji ya? Kalau bahasanya cangkel ya, apa sih? Kalau disuruh itu melawan melulu kepada nabinya, sampai berani itu Bani Israel itu dalam ayat yang lain membunuh nabinya. Itu kaum siapa? Bani Israel itu. Masih ingat enggak tuh? Para nabinya itu dibunuh, dan orang-orang yang menegakkan keadilan dibunuh juga. Ayat sesudahnya nih, ya. Ingat enggak tuh ayat berapa? Dahsyatnya durhakanya itu nabinya itu dibunuh, diberani itu. Makanya Nabi Isa ini wa rasulan ila Bani Israel. Ya. Terus Ani qad jitukum, sungguh aku telah datang kepada kalian bi ayatin, dengan membawa tanda kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Gitu. Bani Israel itu enggak percayaan. Akhirnya apa? Nabi Isa diturunkan kepada Bani Israel, diberikanlah kelebihan mujizat. Apa mujizatnya? Luar biasa. Ani ahluku lakum minatin. Sungguh aku akan membentuk lakum bagi kalian minatin, dari tanah. Dari tanah. Tapi lihat tanah tuh oleh Nabi Isa.
Kahayati toiri, seperti bentuk burung. Dibentuk burung tuh. Fa'anfuhu fihi, lalu aku meniupkan padanya, fayakunu tayran, maka ia menjadi seekor burung, biiznillah, dengan izin Allah. Oh, Nabi Isa itu ambil tanahnya itu tanah liat lah mungkin, dibentuk burung dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ditiup tuh burungnya, jadi burung itu. Luar biasa itu Nabi Isa. Satu, ya. Yang kedua, wa ubrihul akmaha, dan aku menyembuhkan al akmaha, orang buta. Buta bu, nggak bisa melihat. Itu Nabi Isa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dibuat melihat. Kalau biiznillah, apapun, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini melalui Nabi Isa. Tanah liat dibikin bentuk burung, ditiup burungnya, jadi burung itu biiznillah. Yang kedua, bisa menyembuhkan orang yang buta. Ada lagi, wal abrosok, penyakit kusta. Apa bu kusta bu? Yang katanya itu susah sembuhnya katanya. Allah Allah itu ya. Ya Baji, di Indonesia ada penyakit kusta nggak Baji? Itu susah sembuhnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa itu Nabi Isa itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uhyil mauta biiznillah, yang luar biasa. Wa uhyi, dan aku menghidupkan al mauta, orang yang sudah meninggal hidup lagi, biiznillah, dengan izin Allah. Orang sudah meninggal, itu Nabi Isa itu dengan izin Allah bisa menghidupkan lagi, hidup lagi itu. Maka ada suatu cerita itu, orang sudah meninggal hidup lagi itu. Nggak mau, matikan saya lagi aja. Mungkin melihat dunia itu banyak dosa, maksiat. Itu ada cerita saudara dengar itu, atau itu hadis sahih atau tidak. Wa uhyil mauta, dan aku menghidupkan al mauta, orang yang sudah mati hidup, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa unabbi'ukum, dan aku beritahu kalian, bima ta'kulun, dengan apa yang kalian makan, wa ma tadakhirun, dan apa yang kalian simpan, fi buyutikum, di rumah kalian. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, la ayah, benar-benar terdapat tanda-tanda, lakum, bagi kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Bani Israel ngatang-tang tuh, diutus lagi kepada Israel Nabi Isa. Dahsyat itu mujizatnya. Semuanya karena biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa ibadah pun biiznillah. Kita bisa sedekah, infak pun biiznillah. Kita bisa ikut ngaji nih biiznillah. Dengan izin Allah, Allah menghendaki kita mau ngaji di sini. Kita bisa sholat malam tahajud biiznillah, dengan izin Allah. Ada loh, mau tidur pengen banget sholat tahajud, bangun jam 3, susah itu sholat tahajud, ada gitu. Kenapa? Allah belum biiznillah, belum menghendaki. Mudah-mudahan kita semuanya
anak-anak kita, keturunan kita, ya, dijadikan oleh Allah biiznillah, dengan izin Allah jadi anak yang soleh dan solehah. Kita kumpul di sana di akhirat nanti, semuanya jemaah Musul Al-Musyarrafah bareng dah di sana sama anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang tua kita. Ya Allah, nikmat kayaknya itu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.